Hai Sobat Buka Jendela. Malam ini Mimin akan membahas kisah mistis di balik hotel terseram di Indonesia. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Hotel Niagara Malang. Citra Hotel Niagara makin diakui sebagai hotel terseram di Malang. Apalagi hotel ini dibangun sejak tahun 1918 lalu, sehingga kesan lawas dan angker makin melekat. Banyak keganjilan yang ditemui pengunjung di hotel ini, mulai dari penampakan noni Belanda di koridor, pintu lift yang terbuka padahal tak bisa lagi digunakan, hingga suara tawa wanita di kamar mandi. Masyarakat setempat pernah menuturkan mengenai pengunjung yang diteror hantu noni Belanda, sehingga ia mengalami sakit selama berminggu-minggu. Tak hanya itu, ruang bawah tanah hotel tersebut dipercaya pernah digunakan sebagai lokasi pemakaman korban pembantaian di masa kolonial. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan badan manusia yang berlumuran darah. Di masa lalu, ada seorang perempuan keturunan Belanda yang nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di salah satu kamar di lantai 4. Ia melakukan hal itu karena cemburu suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Konon arwahnya masih ada di bangunan tersebut. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat sosok perempuan di atap dan lantai 4. Saat didekati, sosok itu berubah menjadi perempuan tua dengan wajah yang mengerikan. Ada satu peraturan yang wajib dipatuhi saat akan menginap di Hotel Niagara, yakni pengunjung dilarang menggunakan kamar mandi luar di lantai 3, mulai dari tengah malam hingga dini hari. Banyak yang percaya bahwa jika kita menggunakan kamar mandi tersebut pada tengah malam, kita akan mendengar suara tangisan anak kecil yang memiliki wajah yang menyeramkan. Versi lain menyebutkan anak kecil yang menangis tersebut tidaklah memiliki wajah yang menyeramkan, melainkan memiliki posisi kepala yang terbalik. The Aksana Hotel atau Ambacang Hotel Padang. Hotel kedua yang gak kalah horor yaitu The Aksana Hotel. Sebelumnya bernama Ambacang Hotel, adalah hotel bersejarah yang berlokasi di Simpang 3 Jalan Bundukan Duang, Padang. Naasnya, hotel ini porak-poranda usai dihantam gempa pada tahun 2009 silam. Semenjak peristiwa itu, tersiar cerita jenazah di kolam renang yang tertimbun reruntuhan bangunan. Tak ayal, desas-desus soal keangkerannya pun mulai menyebar karena warga sering melihat penampakan. Di balik reruntuhan bangunan ini ternyata menyisakan cerita yang mengerikan hingga sekarang. Meski puing bangunan reruntuhan itu sudah dibersihkan dan bahkan sudah mulai pembangunan baru, tapi bagi warga Padang, kawasan ini masih menyeramkan. Banyak warga, terutama para sopir dan ojek yang tertipu. Bahkan ada yang mendengar suara jeritan serta mobil yang bergoyang tanpa sebab. Yang lebih mengerikan lagi, ada pihak yang melihat mayat sedang berjalan dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Warga setempat berpendapat jika itu roh para korban gempa yang bergentayangan. Dan yang paling horor adalah ada pihak yang mengatakan sering mendengar suara teriakan meminta tolong dari makhluk tak kasat mata sedang mencari anggota tubuhnya. Sebagian percaya bahwa hal ini disebabkan oleh arwah dari korban gempa 2009 lalu. Hotel Indah Samudra Pelabuhan Ratu Sukabumi. Yang terakhir yaitu kawasan Pelabuhan Ratu di Jawa Barat memang dikenal sebagai wilayah yang dikaitkan dengan penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Daerah ini disebut sebagai salah satu dari pintu gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Hal itu tak luput dari kisah horor Hotel Indah Samudra. Tak bisa dipungkiri, hotel ini memang menyiapkan kenyamanan dan berbagai fasilitas mewah bagi para pengunjung. Namun, sebuah kamar misterius bernomor 308
Kamar tersebut memang khusus diperuntukkan untuk peristirahatan Ratu Pantai Selatan, sehingga kamar yang satu ini tidak pernah disewakan kepada pengunjung manapun. Kamar ini didominasi dengan warna hijau yang katanya merupakan warna favorit Nyi Roro Kidul, sang penguasa Pantai Selatan. Ketika memasuki kamar, suasana mencekam pun mulai menghampiri, seperti bau bacin dupa serta sesajen yang mendominasi. Nah, itulah hotel terangker yang ada di Indonesia. Kalau kalian punya rekomendasi hotel horor lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.